Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Herudi Rahman, guru pengampu mata pelajaran konsentrasi keahlian di program studi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 1 Majalengka. Pada video kali ini kita akan mempelajari cara menambahkan objek atau aset di lantai 1. Objek atau aset ini bisa berupa furnitur, perabot, maupun elemen dekorasi yang akan memperkaya tampilan desain interior. Dengan fitur Object Tool di Archicad, kita dapat memilih, mengatur ukuran, posisi, serta menyesuaikan detail objek sesuai kebutuhan ruang. Mari kita mulai langkah demi langkah agar hasil desain di lantai 1 terlihat lebih realistis. Baik, di video kali ini kita akan menambahkan objek atau aset pada setiap ruangan. Sebelumnya kita ke navigator, kita klik lantai 1 terlebih dahulu, dan di sini ada denah lantai 1. Nah, di sini kita nonaktifkan terlebih dahulu layarnya. Nah, ada pembalokan, yaitu balok utama dan balok anak ya. Oke, nah ini kita cek lagi ya, pembalokannya udah tidak aktif ya. Nah, selanjutnya dimulai dari belakang terlebih dahulu ya. Dimulai dari belakang terlebih dahulu, dari toilet. Oke. Jadi di sini kita klik di toolbar, itu ada Object Tool. Lalu kita klik di sini. Lalu kita cari misalkan shower. Nah, shower. Oke, ini kita klik di shower kit, tab settingnya gitu ya. Tab settingnya kita pilih, ada style 1, ada style 2, ada style 3, dan style 4. Nah, saya milih style 2 ya. Oke, kita klik, lalu kita tempatkan dulu di sini. Nah, kemudian kita atur bahwa untuk di interior bagian kamar mandi kita pasang sebelah sini ya. Nah, lalu kita blok dulu dan kita putar ya, kita rotate, jadi move, rotate, kita zoom ya, kemudian kita klik di sini. Oke, kita putar 90 derajat. Nah, setelah itu kita blok, move, drag lagi ya. Lalu kita tempatkan, kita ngambil di spesifikasi base pointnya, kita tempelkan di sini ya, kita klik. Oke, nah kita lihat di sini di bagian toilet atau kamar mandi. Nah, untuk itu di lantai 1 kita nonaktifkan dulu, mulai dari lantai 2. Misal kita mulai dari atap ya, atap, kemudian dinding lantai 2, kemudian
pembalokan juga atau lantai 2, terus pembalokan. Nah, balok lantai 1, lantai 2. Nah, kita oke. Nah, kita bisa cek ya. Oh, ini kita nonaktifkan dulu untuk lantai rooftop. Nah, layer lantai rooftop. Nah, oke, kita oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sudah terpasang untuk showernya. Kemudian selanjutnya untuk kloset. Nah, kita balik lagi ke sini ke lantai 1. Untuk kloset sama seperti sebelumnya di toolbox, kita cari di library kloset. Nah, kloset oke. Kita cari kloset. Nah, ada yang kloset jongkok, dan nah, saya akan memilih kloset yang duduk ya. Berarti ini kita cari dengan kata kuncinya WC. Nah, ini ya, ada beberapa pilihan, ada WC 27 dan WC corner 27, ada WC disable 27. Nah, saya milih yang ini ya, WC 27. Kita klik, lalu kita oke. Sorry, ininya masih aktif di shower, jadi kita escape, lalu kita pilih lagi di sini WC 27. Oke. Nah, kita klik di sini. Nah, lalu sama seperti tadi, kita blok, kemudian move drag. Nah, ini untuk WC penempatannya jangan sampai lurus dengan pintu, karena sebagai preventif gitu ya, manakala WC-nya atau pintunya terbuka, jadi tidak langsung artinya tidak dikunci, lupa, jadi tidak langsung berhadapan dengan WC atau kloset. Nah, ini bisa di setting, diatur untuk ukurannya ya, untuk ukurannya. Oke. Nah, bisa di minimize ataupun di maximize ya. Kita cek di 3 dimensinya. Nah, ini sudah ada. Untuk penempatannya bisa digeser ke sebelah kiri misalkan ya. Oke, kita geser ke sebelah kiri dengan cara sama di move drag. Nah, itu ya, kita cek lagi. Oke. Nah, untuk shower itu bisa agak di pepedin juga, boleh ke sebelah
ini. Oke. Nah, itu untuk kelengkapan dari kamar mandi ya. Nah, untuk dinding itu bisa kita atur pada video selanjutnya ya. Nah, kita lanjut dari kamar mandi ya. Ini bisa dilengkapi, misalkan kelengkapannya ada tempat untuk menyimpan handuk, misalkan. Kita cari di sini, misalkan towel kata kuncinya. Nah, ini towel rak 27 ya. Kita klik sini dan kita kembalikan dulu ke denah. Nah, ini masih aktif, jadi kita escape. Nah, towel rak kita klik sini, kita bisa nyari gitu ya. Oke, saya misalkan untuk yang ini aja ya, single bar yang ini. Nah, kita kita simpan di sini. Nah, ini bisa dipasangkan di sebelah sini. Jadi perlakuannya sama tadi seperti sebelumnya. Kita drag atau di rotate. Nah, kita ambil ujung. Nah, seperti ini. Kemudian move drag lagi, kita atur dan kita tempatkan di sini. Nah, untuk panjangnya bisa kita atur lagi ya. Jadi misalkan kita setting di sini 80 cm, berarti untuk ininya misalkan 50 atau 60 ya. Kita coba 60 terlebih dahulu, masih agak panjang. Nah, kita cek dulu ininya, panjang ininya berapa dari sini ke sini. Nah, sekitar 50 ya. Kita coba kita setting lagi di sini 50. Oke. Nah, ini udah pas. Kita cek 3 dimensinya di sini. Kita putar objek. Ini belum muncul. Atau kita cek lagi di layar di sini. Oke. Nah, untuk supaya memudahkan seperti di pemberian aset atau objek, boleh kita main layer. Nah, misalkan new layer ini untuk shower ya, untuk shower. Terus ininya saya kasih keterangan di sini interior ya, interior. Kita oke. Nah, ini kita klik di sini dan kita cari shower. Nah, kita masukkan ke layar sini. Kemudian untuk
kloset. Nah, kita main layer lagi, layer sini new kloset ya, kloset. Terus di sininya juga sama, ini interior lantai 1. Nah, tadi yang shower ini juga sama, lantai kamar mandi lantai 1 ya. Nah, ini sudah ada ya yang ini, interior kamar mandi lantai 1. Nah, terus ini yang apa namanya, towel rack atau tempat menyimpan handuk gitu ya. Jadi ini juga sama, kita layer ya, towel rack. Aksesoris interior lantai 1 kamar mandi ya, interior kamar mandi lantai 1. Jadi ini tinggal dipindahkan ke sini. Towel rack ini posisinya masih di bawah, jadi kita setting ketinggiannya, kita klik untuk towel rack. Di sini misalkan ketinggiannya itu 150 misalkan ya. Kita coba, kita klik apakah ini sudah naik. Wah, terlalu tinggi ini ya, atau pas. Pas ya, 150 ya. Itu untuk kelengkapan dari aset kamar mandi ya. Nanti kita tahap berikutnya di surface, di dinding, di teksturnya kita sampaikan di video berikutnya ya. Oke, kita lanjut ke sini, ruangan untuk tempat mencuci. Nah, di sini kita klik lagi. Nah, kalau sudah, kita cari mesin cuci ya, mesin cuci. Masih loading, kita nunggu. Atau bahasa Inggrisnya washing machine. Nah, ini washer. Nah, kita klik di sini, perspektifnya. Nah, ini ada washer untuk mencuci, washer atau washing. Mungkin ada pilihan lain. Nah, ini yang bagusnya ini. Nah, boleh kita pilih di sini male washing machine ya. Kita klik, kita download terlebih dahulu ya. Oke, agak lama ini. Nah, ini sudah tampil ya, ada ini. Kita oke, kita klik di luar. Nah, seperti ini. Kemudian sama, kita buat layer di sini, new mesin cuci ya, mesin cuci. Kemudian ini penempatannya di interior lantai 1. Jadi untuk memudahkan nanti di dalam permainan layer ya. Kita oke.
dan kita pindahkan lagi ke sini mesin cuci. Nah, ini kita pilih set gitu, kemudian kita move drag lagi ya, kita cari tempat di sebelah sini. Oke, kita klik sini. Nah, kita lihat 3 dimensinya. Nah, berarti ini kita cek lagi layernya, terus mesin cucinya kita cari, ini masih non aktif layernya, kita aktifkan. Nah, sudah nampak mesin cuci ya. Oke, ini mesin cuci di dekat kamar mandi atau toilet. Nah, kemudian kita lanjut ke sini ke dapur ya, kita lengkapi objek atau asetnya di sini. Dapur kotor ya, dapur kotor. Baik, untuk durasi tadi kita ada di zona dapur kotor di sini ya. Nah, ini udah saya lengkapi semuanya yang ada di lantai 1 ya. Bertahap kita di video berikutnya akan menambahkan objek atau aset di lantai 2. Nah, kita lengkapi dulu yang di lantai 1. Kamar mandi, tempat mencuci, kemudian dapur kotor, kamar tidur, ruang keluarga, dapur kering atau dapur bersih, area meja makan, kemudian kamar mandi, kemudian nih tangga dan juga kamar, dan ini ruang tamu, ini foyer. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini untuk di lantai 1 ya, dari mulai toilet atau kamar mandi, kemudian dapur kotor, kamar tidur, ruang keluarga, dapur bersih, kamar, dan ruang tamu, serta ini foyer. Nah, ini sebetulnya improvisasi bagaimana pemilihan material yang Anda kehendaki. Nah, ini saya sebagai contoh saja, karena dalam proses penambahan ini dibutuhkan satu intuisi dan juga material, dimana dari toolbox ini ya, terus dari tools ini itu bisa ditambahkan gitu ya library-nya. Nah, ini nanti akan kita sampaikan juga dalam video berikutnya bagaimana menambahkan library yang ada di Archicad ini. Oke, itu untuk di lantai 1, dan ini selanjutnya bisa di show out, di main layer, dikumplitkan semuanya gitu ya. Dan nanti berikutnya kita akan kembali menambahkan objek di lantai 2 gitu ya. Terima kasih. Demikian proses penggambaran menambahkan objek atau aset di lantai 1 menggunakan Archicad. Dengan penguasaan fitur ini, kita dapat menyusun interior lebih detail, realistis, dan sesuai kebutuhan desain. Semoga tutorial ini dapat membantu Anda dalam mengembangkan keterampilan modeling bangunan Archicad. Teruslah berlatih, bereksperimen, dan kembangkan kreativitas Anda. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk mendapatkan panduan menarik lainnya. Dan jangan lupa bahagia
ganteng atau cantik bagi perempuan, selalu ngangenin, selalu mempesonakan. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat berkarya dengan Arjiken. Bye.